Terus sebelum kita benar-benar jeda secara band gitu, bisa berhenti progresnya di tahun-tahun 2020 sampai 2021 gitu. Makin kesini tantangan buat ngeband makin berat sih sebenarnya. Pertanyaan pertama, sepanjang perjalanan bermusik, akhirnya Soekarno-Strat melakukan pendekatan berbeda di beberapa rilisan terbaru yang tentunya memancing banyak respon baik dari pendengar, sesama musisi, media, dan juga rekan-rekan yang berkecimpung di industri musik. Gimana nih pendapat Soekarno-Strat dari reaksi tersebut? Menurut kita sih itu hal yang lumrah ya. Iya. Udah biasa. Udah biasa ya, karena setiap kita atau teman-teman di sini kalau misal bikin sesuatu itu pasti ada respon yang berbagai macam yang pastinya, ya kan? Kalau dari kemarin kita lihat, misal kita ambil dari pertanyaan relevansi antara nama Soekarno-Strat sendiri dengan karya-karya kita, terutama Jeda dan Mula gitu, ada yang jawab. Ada perspektif tentang bahwasanya karya dengan nama kita Soekarno-Strat nggak ada hubungannya sama sekali, dan ada juga perspektif bahwasanya masih ada sambungannya kayak gitu. Lebih tepatnya kayak yang menyambung aja sih. Nyambung aja gitu. Ada beberapa orang yang nggak mempermasalahkan kesinambungan antara nama dan musikalitas. Yang pasti berbagai macam jawaban pasti ada ketika kita bikin sesuatu yang sifatnya pendekatan baru gitu. Sebenarnya nggak cuma ya di kontenin loh, ada orang-orang di luar konten itu banyak banget itu yang kita juga minta pendapat dari mereka juga. Jadi banyak sekali orang yang nggak masuk frame di konten itu sebenarnya. Kayak riset aja sebenarnya, riset iseng. Pertanyaan kedua, kalau boleh tahu hal apa sih yang mendasari Soekarno-Strat untuk melakukan eksplorasi lebih di 2 single terbarunya? Mungkin gara-gara Soekarno-Strat sendiri udah lama banget ya, sejak tahun 2013 ya, mungkin ya, 2013. Iya, 2013. SMA lah, sama kelas 2 gitu. Dimana sepanjang perjalanan itu akhirnya muncul banyak perubahan sampai pada titik semua warna gitu yang masuk ke dalam digital streams gitu. Sebenarnya sebelum semua warna sendiri banyak juga ada beberapa lagu yang memang kita nggak masukin karena kita kurang pede maybe ya. EGI Soekarno-Strat terhitung sejak tahun 2016 apa ya kan ya? Itu kan sebelum aku masuk. Oh iya, 2016. Kamu kan udah sempat bikin lagu kan? Iya, 2016. Soekarno-Strat terhitung sejak tahun 2016 sudah membuang sekitar draft 2 album dan nggak dipakai. Direkam aja udah, terus nggak dirilis. Iya. Ada juga beberapa lagu yang memang udah dirilis tapi nggak kita masukin ke digital streams gitu. Dimana itu menandakan bahwasanya kita memang terus berkembang dalam bereferensi gitu. Akhirnya sampai ke pengkaryaan kita gitu. Khususnya pada single di Jeda dan Mula gitu. Ada kejadian unik di mana waktu kita rilis Jeda berketepatan dengan pandemi juga. Ingat nggak kalian? Waktu kita rilis Jeda, terus pandemi, terus kita memutuskan untuk jeda dulu sebelum kita melanjutkan ini. Gimana ini enaknya kayak gitu. Terus sebelum kita benar-benar jeda secara band gitu, kita merilis satu lagu dulu yang itu adalah hasil dari eksplorasi kita selama bertahun-tahun. Hasilnya adalah Jeda itu sendiri. Simula. Sebenarnya dinamis banget sih, karena perjalanannya juga dinamis. Iya. Aku baru masuk tahun 2018. Setelah itu si Satria masuk tahun berapa? 18. Oh iya, kita masuk di tahun yang sama, cuma lebih dulu aku gitu. Jadi aku rasanya kayak Soekarno-Strat ini sekalipun umurnya udah lebih dari 7 tahun sebenarnya, aku rasanya kayak masih mencari sebenarnya. Ada
ada beberapa hal yang bikin aku bisa nyebut bahwasanya Soekarno-Hatta ini masih mencari, dan terbukti di Jeda Sama Mula gitu. Itu kan juga efek dari masuknya Satria juga gitu. Jadi kayak nambah semacam wawasan atau referensi musik. Kalau teman-teman perhatiin di Jeda Sama Mula kan sound desainnya kan udah beda gitu. Yang si dia ini. Beda banget sama si Semua Warna. Pertanyaan ketiga, bisa diceritain nggak gimana proses lahirnya lagu Jeda Sama Mula? Lahirnya Jeda Sama Mula, yang pertama jeda dulu ya. Jeda dulu, setelah Semua Warna sendiri kita akhirnya mencoba untuk merilis satu lagu gitu, yang dimana kita titik poinnya yang pasti harus berbeda dari Semua Warna sendiri gitu. Akhirnya muncullah jeda itu gitu. Terus setelah kita jeda beneran secara band gitu, ternyata banyak sesuatu yang di luar dugaan kita gitu, dimana si jeda sendiri akhirnya masuk di playlist Spotify dan kayak gitu, akhirnya jadi turn point buat kita bikin lagu lagi setelah jeda gitu, merangsang kita untuk melanjutkan karir bermusik lebih tepatnya kayak gitu. Sebenarnya pandemi cukup mempengaruhi sebenarnya sih, nggak bisa dipungkirin gitu. Kayak kenapa Soekarno-Hatta bisa berhenti progresnya di tahun-tahun 2020 sampai 2021 gitu. Pandemi sih, kan pandemi lah boy kan. Kita nggak sama sekali, kita sama sekali nggak ini kan, nggak bisa maksudnya beraktivitas lah, kita lumpuh. apalagi waktu awal meledaknya pandemi Ya, kayak apa ya, nggak bisa, bahkan kalau misal ngomongin, karena ada orang yang nyaranin buat berkarya di rumah gitu, jadi jauh-jauh nggak bisa, karena emang secara psikis ngaruh banget sih. Jadi kayak buntu gitu, bingung mau ngapain, berkarya juga bingung juga gitu. Jadi pada akhirnya butuh waktu kurang lebih 1 tahun lah, sampai akhirnya kita bisa bikin karya lagi gitu. Produksi lah. Lebih ke shock sih kalau aku lihatnya, maksudnya kaget kan, kita kan di mana sebelum pandemi itu sendiri ada beberapa panggung yang memang bisa kita ramein gitu, kayak gitu. Terus tiba-tiba kok gini, kok gak ada apa-apa kayak gini. Tiba-tiba cancel semua. Iya, itu yang merangsang kita untuk membuat sebuah lagu yang berjudul Jeda. Gitu. Akhirnya kita jeda beneran gitu, secara band. Secara band. Jeda beneran, kita bingung gimana ini bos. Kayak istilahnya kayak ini, kayak masih pengen berkarya tapi nggak yakin buat mau lanjut. Iya betul. Kayak gitu rasanya, kurang lebih itu. Tapi gara-gara si Jeda sendiri, setelah kita rilis terus dapat impresi yang di luar dugaan kita, ternyata banyak sarana yang memang kita belum pernah capai di situ gitu. Contoh kayak masuk playlist atau diliput di A, di B, di C gitu. Itu hal simpel sebenarnya, tapi bagi kami itu pencapaian yang cukup membahagiakan. Iya, itu akhirnya kita coba lagi deh buat bikin sesuatu lagi. Nah kalau nyambungin sama Mula, konteks lain di luar pandemi sebenarnya kalau dipikir-pikir ya tekanan hidup ya. Sampai akhirnya kita bikin Mula juga gitu. Betul. Yang tertekan. Kita umur berapa kan, umur berapa sih? Waktu itu 24. 24 ya. Kita seumuran semua kan? Iya. Gue 25 Bray. Iya Bray. Gue 25. Ya emang pada waktu pandemi itu emang kita di umur-umur yang rawan. Iya, betul. Momennya sangat pas sekali. Dimana umur kita sudah. Ada yang nanya lirik sama tema lagu. Lirik sama tema lagu. Oh, iya. Gini, jadi dari latar belakang si pandemi datang, terus umurnya kita juga lagi. Istilahnya kalau ngomongin bahasa yang lebih teoretik nih sebenarnya quarter life crisis. Quarter life crisis, betul. Masa di kehidupan manusia itu seperempat abad itu ya, itu mempunyai tekanan yang khas gitu. Misalkan kalau aku sih kapan nikah gitu. boro-boro tanya kapan nikah, kuliah aja belum lulus gitu. Kuliah belum lulus, terus kena pandemi gitu kan, tekanan banyak.
Berat juga ternyata ya jadi manusia ya. Kalau aku sendiri sih ngelihatnya waktu itu mungkin kamu juga yang bilang bahwasanya kita lagi giam sini bro kayak gitu. Aku sendiri sih sebenarnya apaan sih gitu. Tapi ketika menghadapi sendiri fase hidupku itu terutama gitu, memang mengaruh banget ternyata gitu, ngaruh banget secara mental dan psikis gitu. Akhirnya aku tulis saja lirik itu kayak gitu. Jadilah mulai itu tadi gitu. Dimana ada lirik yang sangat to the point banget di situ. Di rapnya ada kesadaran lahir kan aku bukan siapa-siapa, kan ku cari jawaban dari akhir cerita gitu. Dimana padahal orang-orang sekitarku sendiri juga menganggapnya aku ini biasa aja, maksudnya nggak ada tendensi apa-apa gitu terhadap aku sendiri, tapi pikiranku sendiri mungkin yang menganggapnya aku nggak berguna banget. Si Satria, FVI ya. Di Satria waktu fase itu dia sempat kepikiran buat berhenti bermusik dan berangkat ke Papua. Ikut proyek, bayangin. Kerja. Cari uang dulu. Emang separah itu. Tekanannya emang separah itu sebenarnya. Pertanyaan keempat. Setelah rilis Mula, apa sih tantangan terberat Soekarno Strat dalam menjalani aktivitas bermusik? Setelah rilis Mula. Apa ya tantangan terberatnya ya? Apa ya kalau kamu? Aku akhirnya Makin kesini tantangan buat ngeband makin berat sih sebenarnya. Iya nggak? Ya mungkin sotoy sebenarnya sih, tapi aku ngelihatnya kayak ini mungkin kesan sok tahu nih, tapi kalau menurut pandanganku ngeband zaman sekarang sama 2 dekade yang lalu gitu, apa kita ngomongin band-band tahun 2000-an Ceylon Seven gitu, aku pernah nonton dokumentarinya gitu, semacam video arsip tentang perjalanan Ceylon Seven. Orang-orang dulu kalau ngeband ini maksudnya mereka ya udah sebagai seorang talenta doang gitu. Bisa bermusik, bisa bikin lagu, berangkat ke Jakarta, terus ngeband di depan owner label gitu, udah ACC gitu. Kalau makin kesini sih, aduh, buat produksi sebenarnya makin gampang, teknologi makin maju, buat rekaman bisa dimanapun, portable, anak-anak juga punya device gitu. Tapi di sisi lain akhirnya yang ngeband jadi banyak banget dan persaingannya semakin ketat. Nah, dari situ hal itu akhirnya menyebabkan tantangan untuk ngeband, band-bandan itu semakin banyak. Survive sih tantangannya sebenarnya. Secara simpel kalau menurutku ya. Iya sih. Kalau aku titik beratnya di mana caranya kita bertahan aja di kerasnya kehidupan ini dalam arti sebenarnya nggak cuma ngeband doang sih ini. Kalau pelajaran yang aku ambil ya, gimana caranya kita bertahan aja gitu, kita konsisten, kita coba untuk konsisten untuk apa ya, daripada kita kalau aku sendiri mending mikir baiknya gitu, dalam artian kalau misal kita mikir buruknya kita bakal lebih terpuruk lagi gitu ya. Tapi kalau misal kita mikir baiknya ya, apa yang bisa kita lakukan untuk detik ini gitu ya, akhirnya apa yang bisa kita lakukan adalah bikin lagu lagi gitu. Itu langkah paling realistis gitu, paling bisa kita kejar gitu. Kalau mau tantangan setelah Mula kemarin ya ini aja apa, nyambung hidup. Jadi kayak mau pergi ke studio kan butuh bensin, butuh rokok, yang paling susah di hal-hal gitu-gitu aja sih. Fundamentalnya di situ. Pinter-pinteran kita juga mengatur gimana caranya dapat sampingan lah di luar ngeband, di luar ngeband. Kerasanya nih soalnya sebelum pandemi kita panggungan udah lumayan kan. Hampir tiap bulan main, masukan ada oke lah ini, nggak bingung cari kerja. Akhirnya setelah pandemi, wah kalau gini terus gimana caranya ngeband nih? Sedangkan kebutuhan fundamental kita nggak terpenuhi gitu kan? Bener. Keinginan tuh muncul terus. Gua butuh ini gitu. Itu sih.
Kalau you? Ya kalau aku ya sebenarnya nggak jauh beda juga sebenarnya. Dari ada tujuan-tujuan di luar ngeband ini, ya goals-goals yang harus aku penuhi untuk kehidupan ke depan gitu. Dan juga kebetulan juga kemarin tuh sempat akun Instagram kita juga hilang, dan itu cukup menghambat aktivitas ngeband kita juga kebetulan waktu itu ya. Kamu nyalain aku nih. Enggak. Ini pelakunya sebelah. Iya, sempet salah Ya, input. Ya, ada Kita gitu kan ya secara kan salah input tanggal lahir doang. Kok bisa hilang Instagramnya? Itu akhirnya bikin kita sedikit demot maybe ya. Iya, Demot, sedikit demotivasi atau kehilangan motivasi lagi. Ya, Aduh, ya. ujung tombak kita cuma Instagram nih guys. Gimana kalau misalnya Instagramnya hilang? Ya waktu itu gitu juga kan ya. ngerasa kayak gitu, dan ya kebetulan juga ada apa sih? Apaan sih? Aduh, kebetulan juga aku ngerasa kayak hampir seputus asa itu waktu itu gitu loh. Sampai aku aduh, kayaknya udah gak bisa ngeband nih. Iya. Tapi di sisi lain aku juga masih pengen bikin karya. Dan kejadian Instagram hilang ini pun juga bikin aku kayak ditampar lagi gitu loh. Aduh, udah kayak Kamu apa enggak gitu. iya, Iya. kayak gitu. Dan sempat kejadian juga kemarin juga. Iya, yang apa bass. Oh iya. Aku tuh sempat patah juga. Jadi Di tengah-tengah produksi nih, di tengah produksi lagu mau take bass gitu kan. Bassnya diambil Bassnya kan. cuma satu. Diambil di rumah. Siapa yang ngambil? Lu. Bassnya diambil sama si Satria gitu kan, dibawa ke studio gitu. Terus ternyata dari rumahnya Satria menuju ke studio itu melewati sebuah jalan yang Jalan baru. Ya, jalan ada baru yang portal gitu lah. iya, Pengen nyoba. sebuah lorong gitu, Iya. bukan Casablanca nih ya, tapi sebuah lorong aja gitu. Terus dilewatin lah sama Satria gitu. Saya diminta tumbal. Ya ada proyek buat bikin kayak ngebagus, bukan Underpass. maintenance terowongan gitu lah di bawah rel kereta gini. Terus Si bassnya nyangkut. setelah proyek tuh ternyata jarak antara kepala sama si betonnya ini ternyata makin tipis gitu. Terus dia Satria lewat situ gitu. Pakai motor terus dia nenteng bass gini kan lewat situ. Biasanya nggak nyangkut, tapi ternyata setelah proyek itu dia terus dicek sama dia, ini bass kenapa letoy gini. Kayak gini, udah kata patah guys. Iya. Tapi jarang-jarang ya proyek minta tumbal. Iya itu dia. Mungkin bakal jadi proyek kita itu. Itu sih banyak kendala. Terus ya karena hal itulah, karena hal tersebut yang mengharuskan kita untuk melakukan project-project di luar band ya, otomatis gitu. tapi akhirnya keresahan tadi di mana aku punya sudut pandang bahwasanya kenapa kita nggak ambil sudut pandang positifnya aja gitu. Akhirnya kita bikin lagu lagi, terus akhirnya alhamdulillahnya udah ada beberapa stage gitu. Alhamdulillah. Iya. Udah sekitar berapa ya? Empat apa ya? Empat stage gitu, dan lagu baru kita udah sempat kita bawakan juga di situ. Nah, gitu kan. sih sangat berkesan banget. Iya. Akhirnya Lagunya tentang apa? Tentang harapan yang pastinya gitu. Dimana ada satu lagu gitu yang kita tulis bareng di situ, langit mendung belum tentu hujan, hari buruk akan terlewatkan gitu. Ada harapan lagi gitu. Itu sih. Jadi lebih ke harapan-harapan, ya tetap bahasan kita tetap permasalahan hidup, tapi kenapa kita tidak coba untuk melihat di sisi positifnya. Itu sih lagu-lagunya rata-rata ke situ arahnya. Ya itu, jadi kalau ngomongin tantangan banyak banget tantangan. banyak banget dan sangat berat juga. Band-bandan di era kini itu tantangannya banyak banget karena harus bisa banyak hal ya, nggak cuma ngeband doang sebenarnya. Betul.
menghidupi diri sendiri gitu kan. Itu juga sangat ya apalagi di fase-fase kita ya. Iya, betul. Jadi itu sangat berbenturan juga. Band-bandan tantangannya banyak. Jangan band-bandan. Cukup kita aja yang ngeband. Tapi akhirnya kita sendiri juga akhirnya belajar banyak. Dalam artian secara pribadi loh ya. Secara pribadi kita akhirnya coba hal baru di luar band. Gitu. Iya. Tapi yang masih ada relevansinya yang pasti gitu. Apa yang contoh kayak kamu dulu masa bisa desain gitu misalnya. Iya. Kamu pernah belajar desain? Enggak pernah kan? Ya, fotografi, videografi. Akhirnya bisa gitu. Iya. Akhirnya bisa gitu. Dan itu juga efeknya bagus juga buat ya. band gitu. Akhirnya bisa di kamu gitu kalau ya. Yang paling ngaruh sebenarnya yang paling ngaruh gitu. ngeband kan di depan layar gitu. Yang paling ngaruh semenjak COVID ya, semenjak kita kurang aktif ngeband itu adalah aku sama Dio pada akhirnya bisa nguasain tools buat rekaman. Itu. Iya. Yang dulunya cuman ini doang kalau nggak salah. Dia sekolah di Jogja buat belajar itu. Kita mah nggak perlu. IQ kita kan 204 gitu. 200 IQ. Iya, lihat doang, oh bisa, gampang gitu. Gak ngeband kan akhirnya ya udah kerja di belakang layar gitu. Kayak home recording gitu ya. Bikin Cari jingle gitu. Kompro gitu-gitu. Nah pada akhirnya di produksi ini ntar yang bakal dirilis itu hasilnya kalau teman-teman ngedengerin itu kami sendiri yang rekam sebenarnya. Itu achievement buat kita pribadi yang sebelumnya kita nggak bisa. Ternyata penderitaan di masa lalu adalah investasi. Gitu. Nah, itu dia. Semakin menderita semakin berinvestasi, kawan. Semakin banyak ilmu yang kalian dapat. Wah, ternyata cukup kompleks ya. Kalau emang ada yang harus dirubah, kira-kira nih, apa yang pengen dirubah dari Soekarno Strat buat kedepannya? Mungkin yang pertama yang paling fatal adalah kita mau nerusin ke apa yang udah kita mulai itu, dimana secara genre maybe, ya kan, itu kita pengen berubah lebih eksploratif lagi yang pasti, gitu. Terus yang kedua apa ya? Campaign mungkin ya. Campaign, visi. Ya, Ya, visi. akhirnya dengan perubahan genre, akhirnya secara pendekatan kita otomatis juga berubah gitu. Akhirnya secara visi, akhirnya lebih tepatnya bukan berubah ya kalau visi ya, tapi lebih Diperbarui. apain ya? Diperbarui atau apa? Bukan itu maksudku. Apa diapain? Di reformasi. Enggak direformasi. Kalau reformasi kan Dirubah total. mengakar, Iya, enggak kayak gitu, tapi lebih ditambahin gitu. Jadi kita punya pengalaman yang oke. A B C D E, kita punya visi itu satu gitu. Terus gara-gara si kejadian A B C D E tadi, akhirnya kita masukin gitu di visi kita gitu. Lebih improve gitu ya. Ya aku nggak tahu namanya apa ya, improve maybe ya. Visi secara visi dan campaign yang pasti. Di mixing. Di mixing itu tadi. Di mix. lagu kali bang di Itu. Terus yang ketiga Perombakan. ada nggak tiga? Perombakan personil. Oh iya anjay. Nah itu dia. Itu reformasi Parah, akhirnya. jadi Pada akhirnya reformasi dilemparin. gitu. Pada akhirnya reformasi gitu. Reformasi secara apa ini namanya? Formasi. Reformasi secara formasi gitu. Akhirnya kita melakukan perombakan secara personil gitu. Sangat disayangkan bahwasanya abang harus hangout, harus jalan Walk over. gitu. Tapi karena iya maksudnya gini, daripada kita mikir sedihnya gitu kan ya, Iya sih. mending kita ambil positifnya ya, di mana dengan hangoutnya abang. Hangout. Apa sih hangout? Hangout telanjang. Hangout ya. Dia ngobrol tapi nggak bareng gitu kan ya. Oh. Gitu nggak sih? Ya Ya dengan hangout aja deh. iya dengan outnya abang akhirnya apaan ya? Ada baiknya juga gitu, ada baiknya. Baiknya adalah kita semakin susah buat kehilangan satu sama lain. Ya, semakin solid lah. Ada contohnya gitu. Yang waktunya adalah kita semakin solid. Solid ya. Itu. Secara chemistry juga. Terus akhirnya secara pola komunikasi akhirnya kita
berbenah lagi gitu, gimana yang baik gitu, kayak gitu. Baiknya buat apa? Baiknya buat kita juga. Dan kita juga Baiknya buat abang. Oh, iya. Ya yang pasti ya nggak tahu lah ya. Maksudnya itu kan abang gitu kan. Iya kan? Ya pasti dia juga punya sisi baik gitu dari keputusan kita gitu. Pasti ada hikmah di balik sebuah kejadian gitu. Dan kita juga masih berhubungan baik kok sama abang. Ntar malam gua ngopi. Ya. Gua ada. Saya enggak kayak saya. Ntar malam aku ngopi sama abang. Tuh. Oke, thank you sekarang Strat. Sekarang kita udah sampai di pertanyaan terakhir. Cepet juga. Cepet ya. Lumayan. Udah beberapa menit, jam kita di sini. Lanjut ke pertanyaan terakhir. Tadi kan udah diceritain banyak ya. Terus mungkin pertanyaan terakhirnya adalah dalam waktu dekat langkah apa nih yang pengen diambil oleh Soekarno Strat? Apaan? Tes sinyal dulu. Tes sinyal. Nah. Apa? Yang berkarya, Bang. Bang. Ya berkarya ngap. Sokin ngap. Kita tetap berkarya yang pasti, kita tetap apa ya, struggle buat konsisten ngeband kayak gitu. Tapi apa yang membedakan ngeband saat ini dengan waktu lampau? Yang ngebedain ngeband saat ini sama waktu lampau mungkin jawabannya di kalender deh. Karena itu saat ini apaan sih? Apaan sih? Emang apa? Yang ngebedain? Kita berat yang pasti. Itu apa? Gajinya naik, Iya itu otomatis lah ya. rate-nya naik. UMR lah. Ya. Naikin ya Pak. Pak siapa? Pak siapa? Allah ya ampun. Pak siapa? Kita sama Tuhan. Pak Odin gitu ya. Aduh. Ya kita bakalan tetap stay dong yang pasti, kita stay terus gitu sampai nggak tahu kapan gitu, kita usahain terus gitu. Dan yang pasti dengan perjalanan yang cukup panjang ini bagi aku, bagi kamu juga maybe gitu, bagi kita semua gitu, alangkah baiknya kita ucapin deh terima kasih buat teman-teman yang udah pernah terlibat gitu. Mungkin nggak bisa disebutin satu-satu ya, tapi ada beberapa yang aku keinget gitu, maybe ada yang juga belum aku sebutin gitu. Makasih buat teman-teman deket aku secara pribadi, teman-teman yang selalu support buat Soekarno Strat sendiri, makasih banyak. Terus teman-teman yang pernah bekerja sama kita gitu, Ambil. makasih. Sebutin nggak? Sebutin ya, ada banyak. Banyak banget. Banyak banget sih ya, yang Semuanya lah, yang bantu tetap mantau kita, maksudnya tetap ngikutin Instagram kita, makasih banyak. Itu juga bentuk support yang luar biasa bagi sangat kita. berarti. Terima kasih banyak. Kamu mau makasih sama siapa nih? Udah cukup sepertinya. Kalau nggak ada orang-orang itu sebenarnya sih nggak tahu lagi sih. Ya, mau ngapain juga kita kan ya? Bikin musik bro. Alay. Nggak. Pokoknya makasih banyak lah buat teman-teman yang Ya makasih teman-teman. udah ngasih energi positif buat kita sih. Doakan kita lah, ya kan? Maksudnya kita saling mendoakan yang pasti, tapi khusus sesi ini doakan kita semoga kita semakin bisa stabil dalam berkarya gitu. Masih bersyukur sih sebenarnya masih banyak teman-teman yang di waktu Soekarno Strat lagi senggang gitu, masih banyak juga teman-teman yang nanyain kapan rilis lagu baru, kapan rilis album gitu. Hal sesimpel itu tuh sebenarnya sangat punya pengaruh yang cukup besar buat kami gitu. Jadi kayak
ayo ngapain kira-kira. Iya. Menstimulus kita gitu ya. Ya sih, kalau misal pertanyaannya adalah apa yang what's next gitu buat kita gitu. Bikin musik yang seger. Dan ada sesuatu yang pasti yang udah kita siapin gitu. Dan buat teman-teman tunggu aja. Stay tune. Ini album Album besar. Pas banget nih musik. Itu sih. Baik. Nuhun.